Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Jendela Istana. Program yang membuka lebar cermin kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sosok negarawan yang tak pernah lelah bekerja untuk Indonesia. Dari pengambilan keputusan strategis di istana hingga momen humanis yang membuat pemimpin kita semakin dekat dengan rakyatnya. Bersama saya Samuel Purba, inilah Jendela Istana selengkapnya. Pemirsa, dunia menyaksikan kembalinya Sang Garuda di World Economic Forum 2026. Presiden Prabowo Subianto tidak hanya membawa visi, tetapi membawa bukti nyata yang menempatkan Indonesia sebagai pusat perhatian global. Dunia tidak lagi sekedar menoleh. Mereka kini mendengarkan. Di Davos tahun 2026, Indonesia tidak datang membawa janji kosong. Kita datang membawa angka, nyali, dan bukti nyata bahwa Garuda telah siap terbang lebih tinggi. Di tengah badai ekonomi global, Indonesia konsisten tumbuh di atas 5% dengan inflasi yang terjaga di angka 2%. Yang paling membanggakan, Indonesia ditegaskan sebagai negara yang memiliki rekam jejak bersih. Tidak pernah gagal bayar hutang sepanjang sejarah. Kredibilitas inilah yang membuat investor global menaruh hormat setinggi-tingginya kepada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ini bukan sekedar klaim, tapi pengakuan dunia. Kita adalah bangsa yang tidak pernah gagal bayar. Bangsa yang memegang janji menjadikan kredibilitas sebagai mata uang paling mahal di bumi. Our credibility, hard-earned over many years, has been protected. Credibility once lost is very expensive to regain. Indonesia in our history has never once defaulted on our payments of our debt. Not once. Succeeding regimes always pay the debts of the preceding regime. Successive presidents will always honor the debts of the previous administration. Kehadiran Danantara, Sovereign Wealth Fund, dengan aset kelolaan mencapai $1 triliun Amerika, mengubah posisi tawar Indonesia. Kita tidak lagi datang sebagai pemohon investasi, melainkan sebagai mitra ko-investasi yang setara. Langkah berani merampingkan 1.440 BUMN menjadi hanya sekitar 300 juga menjadi bukti bahwa efisiensi dan tata kelola bersih adalah harga mati. Melalui Danantara, kita mengirim pesan keras. Indonesia adalah mitra setara. Kita tidak lagi meminta-minta. Kita siap tumbuh bersama. Dan di dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto menyingsingkan lengan baju, merampingkan ribuan BUMN yang inefisien menjadi mesin ekonomi yang tangguh. Inilah keberanian beres-beres rumah sendiri demi masa depan. Tapi, apa arti angka tanpa kemanusiaan? Program makan bergizi gratis bukan sekedar bansos, melainkan mesin ekonomi rakyat. Menghidupi 61.000 UMKM, memberi makan 82 juta jiwa. Inilah investasi SDM terbesar dalam sejarah kita, melampaui skala raksasa global manapun. Karena bagi Presiden Prabowo Subianto, harapan rakyat adalah bahan bakar kemajuan. Excellencies, distinguished friends, in addition to requiring peace and stability, growth requires statecraft
and capital, in particular the efficient allocation and reallocation of capital. That is why last February we established our sovereign wealth fund, Danantara Indonesia. Danantara means the energy to power the future of Indonesia. Danantara is a sovereign wealth fund with $1 trillion in assets under management. With Danantara, I can stand here in front of you as an equal partner. Presiden Prabowo Subianto mendobrak logika lama dengan menjadikan kebijakan sosial sebagai mesin pertumbuhan. Program makan bergizi gratis yang melibatkan lebih dari 61.000 UMKM membuktikan bahwa keberpihakan pada rakyat adalah investasi SDM terbaik. Di saat yang sama, ketegasan pemerintah menutup 1.000 tambang ilegal dan menyita lahan ilegal menjadi pesan keras. Indonesia tidak tunduk pada keserakahan. In addition to strengthening our children, our free meals strengthens our economy. More than 61,000 micro, small, and medium enterprises and cooperatives are now a part of this supply chain. We are creating more than 600,000 jobs just at the kitchens. At its peak, we are optimistic it will reach 1.5 million direct jobs with vendors, with suppliers. There will be another more than 1 million livelihoods embraced and improved. This is why I'm convinced that our growth will reach impressive numbers. Esensi diplomasi Indonesia hari ini adalah bahwa kedaulatan ekonomi harus berujung pada kebahagiaan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo Subianto juga berbicara tentang hukum yang tidak bisa dibeli. Menutup 1.000 tambang haram dan mencabut izin korporasi rakus adalah bukti bahwa Indonesia anti-Gridnomics. Presiden Prabowo Subianto memilih martabat di atas keserakahan segelintir elit. In all sectors of the economy, we found illegality, illegal practices. In my first year of administration, we have already confiscated 4 million hectares of illegal plantations and illegal mines. It is amazing. I call this not free enterprise. I call this not the free market. I called it openly greedonomics, the economics of greed, the economics of rapacious practices. Inilah alasan kita bangga, bukan karena tepuk tangan dunia, tapi karena kita akhirnya berdiri dengan data dan nyali. Dunia kini melihat Indonesia bukan sebagai pengejar ketertinggalan, akan tetapi sebagai pemimpin masa depan. Kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jendela Istana.